Bersyafaat bagi semua orang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 2. Sahabat Iktus, Yesaya 53 ayat 12 menggunakan kata bersyafaat, berdoa untuk pemberontak-pemberontak, yakni sebuah peperangan rohani atau perlawanan terhadap kuasa lain yang menghalangi kita memenuhi tujuan Tuhan. Pengertian lain dalam Perjanjian Baru adalah bertemu atas nama atau demi seseorang, yang berarti menjangkau dan berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan orang lain. Jadi, bersyafaat adalah sebuah peperangan rohani yang membutuhkan kekuatan ekstra untuk melakukannya. Doa syafaat merupakan bagian dari strategi penjangkauan. Gereja di Efesus menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dari luar berupa pengajaran sesat, pasal 1 ayat 3-11, dan dari dalam berupa penyakit bersilat kata dan cinta uang, pasal 6 ayat 2b-10. Hal ini menjadi alasan bagi Rasul Paulus memberikan nasihat agar jemaat menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Cara untuk menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar jemaat adalah gereja harus bersyafaat. Perenungan ini membawa kita mengerti lebih dalam mengenai syafaat. 1. Apa sasaran bersyafaat? Ayat 1-4. Berdoa bagi semua orang yang memegang kuasa pemerintah adalah sasaran doa yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ayat 3. Alasannya, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ayat 4. Raja-raja adalah orang yang menjadi musuh kekristenan atau penganiaya jemaat. Lalu mengapa bersyafaat untuk mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Tidak boleh bersekongkol untuk melawan pemerintah, tetapi mendoakannya untuk kehidupan bersama yang tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 2. Siapa yang bersyafaat? Ayat 5-ayat 7. Kristus digambarkan sebagai pendoa syafaat utama, dan karena itu setiap pribadi dapat bersyafaat dengan mendasarkan doanya di dalam nama Yesus. Yesus menjembatani jurang pemisah antara kita dan Allah dengan kematiannya di kayu salib. Sebagai titik awal terbukanya relasi secara langsung antara Allah dan manusia. Semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat dengan alasan kita dapat mempercayai Yesus karena ada orang yang telah terlebih dahulu berseru kepada Tuhan memohon untuk keselamatan kita. 3. Bagaimana cara untuk bersyafaat? Ayat 8. Pertama, dapat dilakukan di mana saja. Bersyafaat tidak hanya terbatas pada satu tempat saja. Tidak ada tempat yang salah untuk berdoa, atau tidak ada satu tempat yang lebih berkenan kepada Allah dibanding tempat lain. Kedua, dilakukan dengan tangan yang suci. Pendoa syafaat terlebih dahulu memohon penyucian agar layak melayani melalui doa. Ketiga, dilakukan dalam kasih. Berdoa dengan belas kasihan demi keselamatan jiwanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dengan alasan apa aku menaikkan doa syafaatku? Apa saja yang menjadi sasaranku dalam bersyafaat? Bagaimana agar syafaatku berkenan kepada Allah? Ya Tuhan Yesus, aku telah diselamatkan, karena itu aku akan terus bersyafaat untuk semua orang, agar menerima keselamatan di dalam-Mu Yesus, sebagaimana Engkau kehendaki. Biarlah aku bersyafaat dengan menjaga kekudusan hidup dan tinggal di dalam kasih, sehingga syafaat ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Kerinduanku adalah menyaksikan hujan pertobatan terjadi di negeri ini, bahkan dunia ini. Hati keras
menjadi lembut karena gereja Tuhan bersyafaat dengan kesungguhan hati. Amin. Doa syafaat adalah cara terbaik untuk membuka mata mereka terhadap Injil.